Selamat malam Bapak Ibu Jemaat sekalian. Bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali memiliki waktu untuk boleh menjawab undangan Tuhan untuk bersama beribadah dan berdoa. Bapak Ibu Jemaat sekalian, bagaimana kehidupan Anda yang berjalan saat ini? Dan saat ini sudahkah hati Anda terarah kepadanya? Mari seperti pemazmur di dalam Mazmur 57 ayat 9 sampai 11 berkata, "Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan." Sebab kita telah menyaksikan dan mengalami kasih setia-Nya yang sejauh langit hingga bumi. Maka mari kita datang bersyukur kepadanya. Sebab Dialah kekuatan kita. Mari kita naikkan pujian. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, Engkau kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan berdiri, sejauh langit,
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bersama berdoa. Benar Tuhan, begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami mau datang bersyukur kepadamu, sebab begitu dahsyat dan begitu ajaib penyertaan-Mu di dalam hidup setiap kami. Sehingga sekalipun badai menerpa, sekalipun badai bergelora, kami tidak akan goyah. Sebab kami tahu dan kami merasakan bahwa Engkau kekuatan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur dan berdoa di hadapan-Mu. Pimpinlah ibadah kami pada malam hari ini. Pimpinlah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Bapak Ibu Jemaat sekalian, pada malam hari ini saya mengajak kita bersama untuk bersama-sama bersehati, menyatukan suara kita untuk berdoa bagi beberapa pokok doa. Mari yang pertama saya mengajak kita untuk berdoa untuk satu pokok doa, yaitu untuk daerah sekitar Gunung Sinabung pasca erupsi yang terjadi pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Kalau di antara mereka ada yang harus mengungsi, harus mengalami penjagaan kesehatan yang lebih lagi dan memerlukan bantuan, maka mari saat ini Bapak Ibu sekalian saya mengajak kita bersama membuka suara kita. Kita berdoa bagi mereka yang terkena musibah ini agar boleh terus merasakan perlindungan Tuhan. Dan kita berdoa agar para pemerintah maupun relawan setempat dapat menolong mereka. Sehingga mereka yang mengalami yang terdampak dari erupsi kemarin boleh segera ditolong dan mengalami pertolongan itu. Mari kita bersama membuka suara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami pada saat ini datang kepadamu. Kami mau bersama-sama berhati berdoa bagi daerah di sekitar Gunung Sinabung yang pada hari Senin lalu mengalami erupsi. Kami mau berdoa bagi para warga sekitar kalau mereka mungkin harus mengungsi. Banyak aktivitas mereka yang jadi terhenti di tengah-tengah situasi yang sudah sulit dan mereka harus mengalami mungkin satu musibah lain. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka. Kami percaya bahwa apa yang Engkau izinkan terjadi semua adalah terjadi karena sesuai maksud Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan untuk seluruh mereka yang saat ini terdampak dari musibah ini. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka. Juga Engkau yang bimbing kalau ada pemerintah maupun para relawan yang tergerak untuk boleh menolong. Kiranya juga Engkau yang sertai mereka. Engkau yang pakai mereka sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat dan mereka boleh sungguh mengalami kasih Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya masih mengajak kita untuk terus berdoa untuk perkembangan situasi penanganan COVID-19 khususnya di Indonesia.
Mari saat ini kita terus berdoa untuk pemberlakuan berbagai regulasi untuk menahan laju penularan virus ini. Kita doakan agar pemerintah maupun masyarakat boleh bersama-sama bekerja sama dalam hal ini. Dan kita juga berdoa untuk rencana uji coba vaksin yang akan dilaksanakan di Bandung dengan sekitar 1.600 lebih relawan yang ada. Mari kita doakan untuk proses uji coba ini dan juga untuk segala rencana ke depan untuk pengembangan maupun produksi vaksin ini jikalau semua sudah tetap semua sudah diuji coba, maka kita doakan ke depannya sehingga vaksin ini boleh dikembangkan dan diproduksi sehingga boleh menolong banyak jiwa. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Kita buka suara. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga masih terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk proses perkembangan penanganan COVID-19 yang masih terus berlangsung khususnya di Indonesia. Kami terus menyerahkan Tuhan untuk setiap pemberlakuan peraturan pemerintah maupun juga di berbagai tempat untuk regulasi agar penularan virus ini boleh ditahan sehingga tidak semakin banyak yang tertular oleh virus ini. Kami menyerahkan baik dari pemerintah maupun masyarakat luas. Kiranya Tuhan, Kau yang menolong kami agar kami boleh bersama-sama bekerja sama sehingga virus ini boleh segera ditanggulangi. Kami juga menyerahkan Tuhan bersyukur untuk vaksin yang sudah mulai dikembangkan dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan uji cobanya di Bandung dengan sekitar 1.600 relawan. Kiranya Tuhan Kau yang menolong baik para relawan, tim medis, mereka semua yang terlibat di dalam proses pengembangan dan uji coba ini. Kiranya Tuhan Kau yang tolong. Kami percaya bahwa Engkau bekerja pada waktunya untuk setiap umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya juga mengajak kita untuk berdoa untuk kondisi Beirut di Libanon pasca ledakan besar di pelabuhan Beirut. Mari kita berdoa biarlah mereka yang kehilangan boleh dihiburkan. Mereka yang kehilangan orang-orang terkasih. Atau mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Biarlah mereka boleh dikuatkan, menjalani pemulihan, dan boleh kembali membangun hidup. Biarlah kiranya kasih Tuhan, boleh mereka tetap alami penghiburan dan damai sejahtera itu boleh mereka temukan di tengah-tengah situasi ini. Mari kita berdoa bagi kondisi ini, bagi kota Beirut yang mengalami musibah. Kita berdoa. Ya Allah yang menjadi tempat perlindungan kami. Saat ini kami juga mau berdoa bagi mereka, orang-orang yang ada di Beirut. Kiranya Tuhan, Engkau yang beranugerah, yang berbelas kasih, memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka, yang kehilangan. Memberikan kesembuhan bagi mereka yang terluka. Bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, biar kiranya mereka boleh menemukan tempat perlindungan. Kiranya Tuhan Kau yang menganugerahkan kekuatan bagi mereka semua untuk memulihkan kembali kehidupan mereka ketika menghadapi kesulitan yang besar ini. Kiranya Tuhan kasih-Mu boleh nyata melalui umat-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kota Beirut dan boleh membawa penghiburan bagi mereka yang sedang berduka ini. Kiranya kasih-Mu boleh sungguh dimuliakan lewat apapun juga. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang keempat, saya mengajak kita untuk berdoa. Di minggu depan kita akan memperingati ulang tahun ke-75 dari bangsa, kemerdekaan bangsa kita. Mari saat ini ambil waktu sejenak dan berdoalah bagi bangsa Indonesia. Bagi apapun yang Anda rindukan untuk doakan bagi Indonesia. Mari pakai momen ini untuk berdoa secara pribadi untuk bangsa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh sekali lagi melihat penyertaan Tuhan bagi bangsa ini. Bangsa yang telah Engkau pimpin selama 75 tahun boleh mengecap
kemerdekaan. Kami rindu biar kiranya keadilan, kejujuran, solidaritas boleh sungguh terwujud di bangsa kami. Kami rindu kehadiran umat-Mu di tengah bangsa ini boleh menjadi terang, boleh membawa sukacita di tengah-tengah bangsa ini. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami melalui masa-masa yang sulit ini. Tolonglah kami, tolonglah bangsa kami. Kepada Tuhan yang kasih setia-Nya besar, kepada Dialah kita menaikkan segala doa kita. Mari saya ajak kita sekali lagi menaikkan pujian ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari saat ini saya juga mengajak kita untuk berdoa bagi gereja kita. Mari yang pertama, saya mengajak kita membuka suara kita berdoa bagi jemaat anak-anak dan remaja. Mereka yang di dalam masa-masa ini masih harus menjalani proses pembelajaran secara online. Dan juga mereka harus beribadah secara online. Mari saat ini kita buka suara kita berdoa untuk proses pembelajaran yang harus mereka lalui, ibadah yang mereka harus lalui. Dan juga kita doakan untuk relasi mereka dengan orang tua, dengan keluarga mereka di tengah masa-masa ini. Sehingga mereka boleh terus mengalami kasih Tuhan ketika mereka melewati situasi pandemi saat ini. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa bagi jemaat anak-anak dan remaja. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami pada saat ini juga mau berdoa kehadirat-Mu untuk gereja kami. Saat ini kami menyerahkan untuk jemaat-Mu, mereka yang adalah anak-anak maupun remaja. Mereka yang masih terus belajar untuk mengenal Tuhan. Mereka juga yang masih terus menjalani kehidupan setiap hari bersekolah. Di tengah situasi ini yang mungkin serba tidak mudah, menjadi pengalaman yang baru bagi anak-anak-Mu ini. Kiranya Tuhan Kau yang tolong mereka. Di dalam studi mereka, di dalam ibadah mereka. Di dalam kehidupan mereka di tengah keluarga di masa-masa ini. Biar mereka boleh sungguh mengalami pertolongan Tuhan untuk melewati masa-masa ini. Pimpinlah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mereka yang masih anak-anak, mereka yang remaja. Biar mereka juga boleh sungguh mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, saya mengajak kita juga untuk berdoa bagi jemaat pemuda dan dewasa. Ya, jemaat yang pemuda dewasa juga di masa ini masih harus terus menjalani kehidupan mereka. Mungkin di tengah masa yang sulit ini masih harus menjalani perkuliahan.
menjalankan pekerjaan, memenuhi tanggung jawab di dalam keluarga, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Biar kiranya Tuhan yang menolong mereka, setiap jemaat yang berada di usia pemuda maupun dewasa. Biar di dalam setiap tanggung jawab mereka yang semakin sulit, mereka boleh terus mengalami pertolongan Tuhan. Dan di tengah situasi yang mungkin semakin sibuk ini, mereka boleh tetap mengalami pertumbuhan rohani bersama dengan Tuhan. Mari saat ini kita membuka suara kita. Kita berdoa bagi jemaat di usia pemuda dan dewasa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami juga mau menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu, mereka yang berada di usia pemuda maupun dewasa. Mereka yang saat ini berkuliah, mereka yang saat ini bekerja, mereka yang saat ini sudah berkeluarga, yang masih mengurus keluarga dan hidup di tengah-tengah keluarga. Tuhan, kami percaya bahwa ini bukan situasi yang mudah bagi banyak dari jemaat-Mu. Namun Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ini dalam setiap kesibukan, tugas, tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan Kau yang menopang. Biar Engkau yang sungguh menjadi satu-satunya kekuatan bagi mereka. Dan di tengah segala masa-masa yang mungkin tidak mudah ini, Kau juga kiranya boleh menganugerahkan relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Pertumbuhan rohani dan kerinduan untuk boleh semakin dekat dengan Engkau. Di tengah segala tugas dan tanggung jawab yang menghimpit anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang menolong para jemaat-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita akan berdoa secara khusus juga bagi para jemaat yang berada di usia lanjut usia. Mari kita berdoa, tentu juga tidak mudah bagi para jemaat ini untuk tetap membangun relasi pribadi bersama dengan Tuhan, untuk dapat tetap menikmati ibadah di tengah situasi yang berubah. Maka mari kita doakan para jemaat lansia ini agar boleh tetap mengalami relasi yang intim dan ibadah yang boleh dinikmati, keindahan ibadah yang boleh mereka rasakan. Sekalipun situasi mungkin tidak mudah dan begitu berbeda. Dan kita juga doakan untuk kesehatan mereka, kekuatan mereka untuk melalui masa-masa ini, baik secara mental, secara fisik maupun secara spiritual. Mari kita bersama buka suara, kita berdoa bagi jemaat lansia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa pada saat ini membawa anak-anak-Mu yang saat ini sudah lanjut usia. Tidak mudah ya Tuhan ketika di masa-masa seperti ini terpisah dari komunitas, kesulitan untuk datang ke rumah ibadah di tengah-tengah situasi yang tidak bisa kami kendalikan. Namun Tuhan, kami percaya di tengah segala kesulitan yang ada, Engkau yang akan menyediakan kekuatan. Oleh karena itu kami hanya memohon kepadamu untuk menguatkan, untuk menolong para jemaat kami, saudara-saudari kami ini yang sudah lansia. Biar di tengah-tengah situasi saat ini ketika segala sesuatu berubah, kiranya Tuhan Kau yang menolong, Kau yang memberikan kemampuan dan kekuatan. Nah, di tengah segala masalah dan kondisi yang ada di sekitar, kiranya Tuhan Kau yang menganugerahkan kekuatan, kesehatan, baik secara fisik maupun secara rohani, maupun secara mental, bagi setiap anak-anak-Mu yang berada di usia lanjut usia ini. Sehingga kasih-Mu boleh terus nyata dirasakan dan menopang setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terakhir Bapak Ibu jemaat sekalian, saya berikan kembali satu waktu untuk tenang di hadapan Tuhan dan berdoalah bagi satu orang saudara. Adakah satu nama yang saudara rindu untuk doakan secara khusus pada malam hari ini? Apakah itu sesama jemaat yang sudah lama tidak berjumpa atau anggota keluargamu?
Mari di waktu ini bawalah nama itu di dalam doamu saat ini. Mari kita tenangkan hati dan berdoa secara pribadi. Ya Allah Bapa kami yang mengasihi kami, inilah setiap kami yang lemah, yang sungguh membutuhkan kekuatan dari-Mu. Inilah setiap seru doa kami, kerinduan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berdoa, mengungkapkan kerinduan kami dan segala permohonan kami di hadirat-Mu. Dan ajarlah kami untuk boleh terus setia menanti jawaban doa-Mu. Ajarlah kami untuk boleh terus peka mendengar tuntunan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat ini Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Dan untuk mengarahkan dan mempersiapkan hati kita, saya mengajak kita menaikkan satu pujian, Kau yang terindah. Biar lewat pujian ini kita tinggikan Tuhan kita dan arahkan mata kita kepada Dia yang layak kita sembah. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis dalam hidup ini. Kau yang termanis
segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah kau, ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Ku sembah kau. Mari kita berdiri. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sekali lagi kita berdoa. Ya Tuhan, benar Engkaulah yang kami sembah. Engkaulah yang termanis dan terindah dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh sungguh mengerti dan kami boleh sungguh melakukan dan menyatakan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga firman ini boleh sungguh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Bapak Ibu jemaat sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita di dalam merenungkan Mazmur. Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan Mazmur yang kedua. Mazmur yang kedua. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari saat ini saya akan membacakan bagi setiap kita bagian firman Tuhan ini. Mazmur pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk.
Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Sampai sedemikian Bapak Ibu sekalian pembacaan kita dari Mazmur pasal yang kedua. Bapak Ibu jemaat sekalian, mungkin Mazmur ini ketika kita membaca mungkin tidak sefamiliar Mazmur pasal pertama yang kita renungkan Jumat yang lalu. Mungkin Mazmur kedua tidak sedekat dengan kita seperti Mazmur pasal yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian ini, untuk boleh kita menemukan apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang menjadi kerinduan pemazmur juga untuk ia bagikan kepada para pendengarnya. Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk memulai menolong kita dalam memahami Mazmur ini, maka saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang menjadi bentuk dari Mazmur ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, Mazmur ini ditulis di dalam berbagai bentuk tulisan. Ya, Mazmur ini adalah satu karya sastra, bentuknya lagu, puisi, pantun dan dalam berbagai bentuk. Dan Bapak Ibu sekalian, ada satu bentuk yang khusus yang dimiliki oleh Mazmur pasal yang kedua ini. Yaitu Mazmur yang kedua ini ditulis di dalam satu bentuk yang disebut dengan struktur kiastik. Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa dari kita pernah mendengar istilah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, struktur kiastik ini adalah salah satu gaya menulis di dalam sastra Ibrani. Sederhananya bisa kita lihat di gambar, struktur ini adalah struktur yang bentuknya seperti roti lapis yang simetris. Roti lapis yang awal dengan akhirnya itu sama, terus menumpuk sampai ke intinya. Jadi artinya struktur kiastik ini seperti sebuah roti lapis, diawali dan ditutup dengan pokok pikiran yang sama, begitu seterusnya sampai apa yang menjadi hal inti itu ada di tengah. Apa yang menjadi titik tengah itulah yang menjadi klimaks. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian Mazmur pasal yang kedua ini ditulis. Mazmur pasal yang kedua ini ditulis dengan bentuk sastra kiastik. Dia ditulis dengan bentuk yang menyerupai sebuah roti lapis Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita melihat Mazmur pasal yang kedua ini, dia ditulis dengan model kiastik yang lebih sederhana daripada gambar tadi. Kalau kita lihat di struktur yang sudah saya ringkaskan di gambar Bapak Ibu sekalian, maka Mazmur kedua ini dibangun oleh 4 bagian. Mazmur pasal yang kedua ini dibuka dan ditutup oleh satu pokok pikiran, yaitu perlawanan, pemberontakan manusia, raja atau pemerintah kepada Allah. Itulah yang menjadi roti yang membuka dan mengakhiri Mazmur ini. Sementara yang menjadi inti, yang menjadi klimaks, yang menjadi isi utama dari Mazmur ini terletak di tengah-tengah. Yaitu berbicara tentang kekuasaan Allah dan Mesias yang diurapi, Raja yang diurapi oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara sederhana kita melihat bahwa Mazmur pasal yang kedua ini dibagi menjadi 4 bagian. Di ayat 1 dan sampai 3, kalau kita baca kembali maka ayat 1 sampai yang ketiga di sana menjelaskan pemikiran dan tindakan manusia-manusia yang ingin memberontak kepada Allah. Manusia ingin juga memberontak kepada raja yang telah diurapi Allah. Mereka berkata, baiklah kita melepaskan, menghancurkan rantai mereka. Artinya Bapak Ibu sekalian di ayat yang ketiga, ini menggambarkan bagaimana perasaan umat manusia yang merasa dikekang oleh Allah. Yang merasa pemerintahan Allah itu mengunci mereka, merantai mereka. Sehingga mereka merasa ingin memberontak kepada Allah.
Ini yang membuka Mazmur ini. Keinginan umat manusia, para raja, pemerintah untuk melawan pemerintahan Allah. Kemudian berlanjut naik, kemudian masuk kepada respon Allah di ayat keempat sampai yang keenam. Allah menanggapi pemberontakan dari manusia ini yang menjadi niat manusia ini. Allah menertawakan sikap kurang ajar dari umat manusia yang memberontak ini. Sebab pemberontakan itu sia-sia. Sebab Tuhan itu berkuasa, mau bagaimanapun para penguasa ini memberontak, tidak ada artinya. Dan setelah respons Allah kepada pemberontakan ini, maka berlanjut kepada kekuasaan Mesias yang diurapi Allah. Ketika di ayat keempat dan keenam berbicara tentang kekuasaan Allah, kemudian di ayat ketujuh dan kesembilan masih berbicara tentang kekuasaan. Namun ini berbicara tentang kekuasaan yang Allah berikan kepada raja yang ia urapi. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini sejumlah penafsir setuju bahwa ketika Mazmur 2 ini berbicara tentang raja yang diurapi, ketika berbicara tentang istilah Mesias, Mesias itu artinya yang diurapi, sesungguhnya Mazmur ini sedang berbicara di dalam dua nuansa. Artinya di masa itu kemungkinan terbesar pemazmur itu sedang berbicara tentang kekuasaan Allah dan pemerintahan Daud, raja yang diurapi Allah. Saat itu pemazmur sedang berbicara tentang bagaimana raja-raja, manusia-manusia memberontak kepada Allah dan pemerintahan Daud, maka Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberkati, mengurapi Daud dan memberikan kuasa untuk mengalahkan, membungkam raja-raja itu. Namun di sisi yang kedua juga ini sedang membicarakan tentang Allah dan juga pribadi Yesus, Sang Mesias sejati itu. Di mana kerajaan Daud itu digenapi. Sehingga dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 kita melihat kekuasaan Mesias yang nyata. Dan masuk kembali ke bagian yang keempat di ayat 10 sampai ke-12. Pemazmur kembali membawa kita kepada tema pemberontakan manusia. Fokus kembali kepada manusia yang memberontak dan pemazmur menasihati mereka. Menasihati mereka untuk tunduk di hadapan terang dan kuat kuasa Tuhan. Untuk tunduk dan beribadah kepada Tuhan dan melayani Dia. Sebab jika tidak tunduk, melayani dan berlindung kepadanya, hanya ada kehancuran bagi pemberontak itu. Inilah struktur Bapak Ibu sekalian yang dibangun oleh pemazmur. Diawali dan ditutup dengan pemberontakan manusia dan memiliki satu puncak yang berbicara tentang kekuasaan Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, maka dari sini kita tahu bahwa pemazmur sedang ingin menyatakan bahwa Allah berkuasa. Pemazmur sedang ingin mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang tidak terkalahkan. Allah kita adalah Allah yang memegang kendali. Namun Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang saya ingin ajak kita untuk renungkan yang tersirat ketika pemazmur menuliskan bagian ini dengan bentuk sastra kiastik. Kenapa Bapak Ibu sekalian kemudian pemazmur menuliskan kisah ini dalam bentuk sastra kiastik? Apa yang tersirat dari maksud pemazmur? Bapak Ibu sekalian, bentuk sastra ini tuh sangat menarik. Ketika kita melihat bahwa ya bentuknya seperti roti lapis yang tadi saya sebutkan, maka inti cerita itu, inti dari tulisan seseorang itu ketika ditulis dalam bentuk kiastik, inti itu berada di tengah-tengah jepitan beberapa pokok pikiran. Dia ada di tengah-tengah jepitan beberapa pokok pikiran. Dan inti itu tetap berdiri teguh. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh lihat kembali struktur tadi. Dan kalau kita melihat pokok pikiran yang saya lingkari merah. Ketika kita melihat bagaimana kekuasaan Allah. Itu menjadi inti dari kisah itu. Bagaimana kekuasaan Allah tetap penulis nyatakan. Dan pemazmur itu dengan indah membungkusnya dengan satu bingkai
pemberontakan manusia. Pemazmur memulai tulisannya ini dengan pemberontakan manusia dan menutupnya dengan pemberontakan manusia. Bukankah ini menggambarkan bagaimana kehidupan manusia, kehidupan kita yang kita alami juga. Kehidupan kita senantiasa dihimpit oleh berbagai situasi yang menentang Allah. Kehidupan kita senantiasa dihimpit oleh berbagai situasi yang tidak ideal. Pemberontakan manusia, penolakan terhadap Injil, penolakan terhadap anak-anak Allah, penderitaan bagi umat percaya. Itu terus ada di sekitar kita. Namun ternyata lewat gambaran tulisan ini, sekalipun situasi itu menghimpit, sekalipun situasi itu ada di depan dan di belakang kehidupan anak Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, melalui gambaran Mazmur ini kita melihat bahwa kekuasaan Allah tetap berdiri teguh. Kekuasaan Allah lah yang berdiri tinggi, yang menjulang, yang akan muncul dan menguatkan kita. Sehingga terlepas dari berbagai situasi buruk di sekitar kita. Di tengah-tengah segala berbagai hal yang tidak ideal di sekitar kita, pemazmur ingin menyadarkan kita bahwa kebaikan Allah, kuasa Allah itu melebihi semuanya. Kuasa Allah, kekuatan Allah itu tetap berdiri teguh di tengah segala himpitan dan pemberontakan manusia. Dan Bapak Ibu sekalian, bagian firman Tuhan ini juga adalah bagian firman Tuhan yang kemudian diimani dan dialami oleh jemaat di masa perjanjian baru. Masa-masa ketika umat Tuhan mengalami penderitaan dan kemudian murid-murid Tuhan sungguh mengalami dan mengimani bagian firman Tuhan ini. Maka kalau kita melihat satu bagian kisah dari perjanjian baru, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31, saya bacakan bagi setiap kita. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, murid-murid mengutip Mazmur pasal yang kedua ini. Mereka mengutip Mazmur pasal yang kedua ini ketika para murid mengalami begitu banyak penganiayaan. Ketika mereka mengalami penderitaan. Ketika mereka mengalami ancaman di dalam hidup mereka. Mereka mengutip Mazmur ini. Kenapa mereka kembali mengingat Mazmur ini? Sebab mereka menyadari bahwa di dalam himpitan yang sedang mereka hadapi,
Tuhan adalah Allah yang tetap berkuasa. Sehingga sekalipun mereka mengalami penganiayaan, mereka tidak kehilangan semangat. Sekalipun mereka melihat persekusi, mereka ditindas dan mereka menderita karena nama Yesus, mereka tidak kehilangan iman. Sebab mereka meyakini bahwa Allah berkuasa. Mereka meyakini bahwa sekalipun pemimpin-pemimpin dunia mengangkat tangan mereka melawan Allah. Sekalipun para pemimpin dunia yang paling berkuasa sekalipun mengacungkan pedang kepada orang-orang percaya. Mereka meyakini bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Maka Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau saat ini kita menemukan banyak hal di sekitar kita yang terjadi di luar kendali kita. Ketika kita melihat di sekitar kita bahwa kuasa Tuhan diolok-olok. Ketika kita melihat di sekitar kita bagaimana umat percaya mengalami begitu banyak penderitaan dan kesusahan. Maka melalui firman Tuhan hari ini saya mengajak kita untuk menyadari dan mengingat bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja. Seperti firman Tuhan yang kita renungkan di hari Minggu kemarin Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan luar biasa Tuhan menuntun umatnya sehingga Injil itu tidak bisa dihentikan. Mulai dari berbagai kuasa, mereka dari golongan agama hingga raja, semua bertekuk lutut hancur di hadapan kuasa Allah ketika mereka memberontak. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah sekali lagi kita mengingat tentang janji dan karakter Allah ini. Bahwa Dia dengan kuasanya menjaga kita. Dan marilah kita tetap percaya ini. Sebab sebagaimana firman Tuhan di Mazmur kedua ayat yang terakhir berkata, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Dengan memegang janjinya ini, dengan meyakini bahwa Allah berkuasa, di sanalah kita menemukan kebahagiaan. Ketika kita bisa berlindung, menyerahkan diri kita, bersandar kepada Tuhan, maka kuasa apapun itu akan bertekuk lutut di hadapan Allah. Marilah saat ini Bapak Ibu sekalian kita ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Adakah di dalam hidupmu menemukan bahwa engkau takut, engkau ragu, dan engkau mungkin bingung? Apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah dunia ini? Mengapa segala sesuatu seakan di luar kendali Allah? Mengapa segala sesuatu seakan terjadi tanpa kendali? Dan kapankah Tuhan akan bertindak? Kapankah Tuhan akan membela dirinya? Maka biarlah sekali lagi lewat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan menyatakan kuasanya melebihi segala kuasa di dunia ini. Bahkan para raja-raja dunia yang tertinggi sekalipun. Kekuatan manusia yang terbesar sebesar apapun. Semuanya akan bertekuk lutut di hadapan Allah. Mari sebelum mengakhiri ibadah kita, saya mengajak kita sekali lagi menaikkan pujian. Engkau yang terindah. Mari dengan sungguh kita katakan, kita tinggikan Dia Allah yang paling tinggi, yang layak menerima segala pujian, yang sungguh berkuasa, tempat perlindungan kita.
terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Mari kita berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Benar ya Tuhan, kami mau meninggikan Engkau dan kami mau bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berkuasa melebihi segala kuasa di bumi. Oleh sebab itu saat ini kami bukan hanya sekadar mau memuji Engkau. Kami bukan sekadar mau meninggikan Engkau. Tapi kami mau datang menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami. Bersandar, berlindung di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau telah menjadi pelindung kami di tengah segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Untuk berdoa, meninggikan nama-Mu, dan merenungkan firman-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Waktu teduh, ibadah doa selesai. Tuhan memberkati.